Halo semuanya, selamat datang di Autonet Max dan ini adalah Renault Zoe. Ini mobil listrik. Seperti apa mobil listrik yang satu ini? Simak terus. Ya, jadi kalau di tahun sekarang mobil listrik itu emang lagi ngetren ya. Hyundai bikin, Tesla pasti, terus MG juga bikin. Tapi kalau di Eropa ini adalah salah satu mobil listrik yang paling laku. Sekarang kita lihat kalau bentuknya dia sebenarnya kecil. Tapi di antara mobil listrik lain kayak Kona, Ioniq dan lain-lain, mobil ini tuh paling nggak kelihatan kalau aslinya dia adalah mobil listrik. Bayangin, misalnya kalian punya mobil ini, terus ajak deh jalan-jalan ketemu teman, kolega, kerabat, saudara, keluarga. Mereka nggak akan nyangka kalau ini mobil listrik kecuali kita buka tutup chargernya. Kita buka sekarang. Ya, ini dia tempat ngecasnya. Jadi tinggal buka ini. Ya, jadi lubang chargernya di sini dan tinggal kita colok. Dia langsung ngecas. Bisa ngecas di rumah, bisa juga di SPKLU. Dan karena ini bukan Apple apalagi Samsung, kalau kita beli mobil ini langsung gratis chargernya. Dan si Zoe ini dia sebenarnya cuma ada versi listriknya, nggak ada versi bensin, apalagi diesel. Sekarang kalau kita kepoin ruang mesin listriknya tuh kayak gimana sih? Ya, jadi di sini pusat kontrol atau komputernya mobil listrik ini. Dia tenaga motor listriknya itu 110 horsepower, torsinya 225 Nm atau kira-kira setara mesin 2000 cc, 2400 atau 2500. Dia penggerak roda depannya, jadi motornya di depan, menggerakkan roda depan pastinya, dan baterainya ada di bagian lantai mobil. Makanya motornya di sini, terus baterainya dari depan sampai ke belakang. Dan dia emang nggak dikasih peredam. Ya mobil listrik buat apa peredam? Ya, terus biasanya kalau mobil listrik tuh desainnya suka aneh-aneh ya, suka caper. Hey, gue ini mobil listrik loh. Kalau Renault Zoe ini enggak. Coba kalian lihat, dia tuh bentuknya imut, gemesin, tapi juga modern. Nggak berusaha menunjukkan atau cari perhatian kalau dia ini mobil listrik. Bahkan peleknya aja kayak pelek mobil normal pada umumnya. Nggak aneh-aneh, paling cuma ada sedikit aksen warna biru di bagian tengahnya. Sama mobil ini dia punya kunci seperti Renault Triber, bentuknya kartu, dan dia juga punya feature yang sama. Dan kalau kita deketin, dia otomatis sebuah kuncinya tanpa kita sentuh. Dan kalau kita menjauh, dia langsung kunci secara otomatis. Sama kalau kalian lihat bagian pilar B-nya, ini tuh stiker ya, bukan panel plastik. Sama dia tuh model pintu belakangnya, handle-nya tuh ngumpet kayak HRV atau Juke. Tapi kurkinya mobil Prancis di sini dikasih kayak aksen sidik jari. Jadi kayak, pencet di sini loh, terus langsung ngebuka. Dan untuk bannya dia pakai ban Michelin Premasi, jadi bukan yang gripnya bagus tapi buat irit-iritan. Dan rem depan belakang dia pakai cakram. Nah, gue bilang juga apa kan, mobil ini imut dan gemesin. Bentuknya bulat banget dan dari belakang pun bentuknya bersih. Ada roof spoiler, ada antena, tapi antenanya masih biasa ya. Dan ada wiper belakang, ada defogger, tapi dia nggak punya kamera parkir. Dan kalau kita kepoin bagasinya, dia spesial panjang dan agak dalam. Tapi bagasinya cuma di belakang, di depan nggak ada bagasi seperti yang udah kalian lihat. Dan bumper belakangnya benar-benar bersih. Nggak ada knalpot, nggak ada ventilasi palsu. Ada sensor parkir depan sama belakang. Oke, masuk ke dalam Renault Zoe. Mobil ini kalau di Eropa atau di Prancis, dia tuh termasuk hatchback yang relatif terjangkau ya, karena di Prancis lagi gila-gilaan nge-push mobil listrik. Makanya jangan heran kalau bahannya sebenarnya banyaknya plastik. Kelihatan kan plastik, cuma ada beberapa sentuhan yang lumayan ngangkat kelas dari interior mobil ini. Contoh, di bagian panel pintu ada sedikit fabric ya. Sayangnya agak tipis, jadi kalau dikenain sikut, kerasa sedikit agak keras. Padahal fabriknya bagus, agak sayang aja sih. Sama kalau di dekat dengkul supir, ini ada macam-macam tombol. Ada borderline keep assist, ada buat ngatur gelap atau terangnya panel instrumen, ada juga buat ngatur tinggi rendah lampu depan, dan ada juga buat buka tutup charger di bagian depan. Dan tepat di bawahnya ada gambar speaker, ada tombol yang gambar speaker, ini buat nyalain atau matiin suara palsu dari mobil ini. Dan
si Renault Zoe ini dia punya 3 pilihan suara palsu. Ini buat ngingetin pejalan kaki kalau hey, ada mobil mau lewat gitu. Terus kalau buat posisi duduk ya setirnya enak, bisa naik turun, maju mundur. Dan karena ini mobil Eropa, lampunya di sini buat ngatur lampu, terus wipernya di sebelah sini. Sama buat cruise control dia ada di setir sebelah kiri, buat MID ada di setir sebelah kanan. Tapi ada sedikit keanehan. Ya, joknya dia bisa maju mundur, bisa rebah sama tegak, tapi buat ngatur rebah tegaknya itu di sebelah sini, di kiri. Biasanya di kanan loh. Emang agak PR sih. Sama jok ini dia nggak bisa diatur ketinggiannya. Kenapa? Karena kan baterainya di lantai. Baterai kan udah berat, gede, numpuk lagi. Jadi kalau bisa dia ditambahin apa buat ngatur ketinggian, kita bisa duduk lebih tinggi lagi dan takutnya malah mentok. Jadi mendingan gak usah dikasih sekalian ya. Sama kalau kita lanjut ke layar tengah, dia dapat layar yang lebih kecil. Di luar sana ada pilihan buat layar yang lebih gede, tapi ya udahlah kita dapatnya begini. Menunya lumayan, dia ada peta, terus ada juga Apple CarPlay sama Android Auto, dan ya macam-macam lah. Kalau mau ngeliat menu EV-nya juga bisa dari sini. Oke, di bagian bawah ada tombol buat mode Eco, Hazard, sama buat Central Door Lock. Sama kalau di bawah sini dia ada buat ngatur AC. Ini buat nyalain kipasnya, ini buat ngatur suhunya, sama ini buat ngatur arah hembusan AC-nya. Di sini ada laci dan ada 2 port USB sama 1 power outlet. Nah, terus ini tuas persnelengnya. Tinggal giniin buat masuk D atau B. B ini engine braking ya. Atau begini buat masuk gigi mundur. Nah, gue bilang juga apa? Nggak ada kamera mundur kan? Tapi cuma ada sensor parkir di bagian belakang. Dan di sini emang nggak ada mode P. Jadi kalau misalnya udah selesai, udah sampai tujuan, tinggal masuk ke N, terus tarik rem tangan elektriknya. Di belakangnya ada tombol buat auto brake hold dan 2 cup holder. Sama kalau buat ngatur audio, ternyata bukan yang ini, tapi di sini. Nah, emang ini khas Renault dari dulu sih. Megane begini, Clio begini, cuma emang butuh pembiasaan. Tapi sekali udah terbiasa, ini sebenarnya enak sih. Sama ini speedometernya dia full layar ya. Dan di speedometernya dia ada 3 kuadran. Charge, itu yang biru-biru. Eco, itu yang hijau. Dan Power, itu yang putih. Dan kalau misalnya kita nyalain, kita harus injek rem, baru tekan tombol start stop engine. Nah, ini kondisi mobilnya udah nyala. Dan kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri itu macam-macam ya. Kita lihat-lihat ada peta, terus konsumsi listriknya, settingan mobil, sama buat media. Kalau yang di sebelah kanan itu flow buat tenaganya. Jadi apakah dari baterai dia lagi langsung ke roda atau malah lagi regenerative braking. Dan ngomong-ngomong, mobil ini dia jarak tempuhnya sekitar 395 km karena baterainya lumayan gede, 52 kWh. Terus kalau pengen ngecas HP secara wireless itu bukan di sini tapi di sini. Spotnya pas banget dan bagusnya dia ada karet. Jadi HP kita tuh nggak licin ke sana kemari. Di sini juga ada karet ya, bagus. Dan karena ini mobil Prancis, pasti ada aja hal-hal yang dalam tanda kutip aneh atau unik, tergantung sudut pandang kalian. Pertama ya, kalian bisa lihat tadi buat ngatur rebah sama tegaknya di sini, ini udah aneh sendiri. Kedua, kalau kita lihat lacinya, ngomong-ngomong, ini juga dikasih karet ya, bagus biar barangnya nggak terbang ke sana kemari. Kalau kita buka, ini tuh kapasitasnya cuma separuh. Kenapa? Soalnya kan Prancis itu setir kiri, aslinya si keringnya di sini semua. Pas dipindah ke setir kanan, itu monsiur di sana tuh, aduh males mindahin beginian ke setir kanan dah. Ya begitulah mobil Prancis. Dan termasuk juga buat buka kap mesinnya. Biasanya kan mobil kalau setir kanan, di sini buka kap mesinnya. Ini mobil aslinya setir kiri. Begitu dipindah ke setir kanan, mereka nggak mau ngubah tuasnya di situ. Prancis. Nah sekarang duduk di belakang Renault Zoe. Depan ini posisi nyetir gua, tinggi gua 178 dan sebenarnya agak nggak enak. Kenapa? Lihat dengkul gua udah hampir kena jok depan dan tadi kan gua udah bilang baterainya di lantai. Jadi terpaksa kursinya juga agak tinggian dan agak sedikit dingklik. Mau begini pun nggak nyaman dan emang nggak lega. Untungnya ruang kepala masih relatif oke. Dan joknya dia terpisah ya 40-60, cuma emang bagian sininya tuh nyatu. Dan bahannya masih kombinasi fabric sama kulit, sama kayak di depan. Dan ada 3 headrest, jadi teorinya sih bisa buat 3 orang ya. Dan lagi-lagi keisengan orang Perancis. Lihat deh di atapnya, dia ada motif yang kayaknya mirip ini ya, simbol USB. Tapi kayaknya bukan juga, tapi unik aja sih, keren. Sama di belakang sini cuma ada 1 kantong, itu di sini. Dan
Kalau mobil lain, mulut kantongnya kan biasa di atas. Ini di samping kanan. Nggak tahu apa maksudnya. Sama kalau mau ngecas gadget, di belakang sini ada 2 port USB. Terus kalau di belakang, semuanya full plastik di panel pintunya. Terus kalau mau ngelipat joknya itu bisa dari sini. Nggak rata lantai, cuma oke lah. Ya, jadi gitulah si Renault Zoe. Kalau di Eropa kayak Inggris, Prancis, dan lain-lain, dia termasuk mobil yang laku. Kenapa? Karena satu, murah. Dua, cukup buat perkotaan. Dan ketiga, jarak tempuhnya lumayan jauh. Jadi, kira-kira kapan dijual? Dengar-dengar nih ya, dengar-dengar. Kira-kira dijual tahun depan dan harganya sih mungkin sekitar 700 lebih atau mungkin 800, kita nggak tahu. Tapi yang jelas menarik buat nyoba si Renault Zoe ini di jalanan untuk tahu seberapa bagus dia dibandingkan mobil listrik lainnya di Indonesia. Oke semuanya, itu jadi Autonet Next. Makasih udah nonton, jangan lupa jempolnya, komentar, dan jangan lupa subscribe. Dadah! Terus kalau ke bawah sini, dia ada sebentar, kita nyalain dulu. Feature yang sama. Jadi kalau kita deketin, dia otomatis buka kuncinya.